Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama gue Safril di Safril Bahas Sinema. Hari ini gue ingin membahas sebuah film yang berjudul The Black Phone yang disutradarai oleh Scott Derrickson. Film ini merupakan film pertamanya Scott Derrickson usai ia gagal menyutradarai sequel Doctor Strange karena perbedaan visinya dengan sang produser dari Marvel Studios, Kevin Feige. Film ini adalah sebuah pembuktian, banyak yang bilang juga adalah pembalasan dendam dari seorang Scott Derrickson untuk membuktikan kalau sebenarnya ia masih memiliki banyak ide-ide yang tersimpan dan seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Marvel. Film ini sendiri merupakan adaptasi dari cerita pendeknya Joe Hill yang berjudul sama, yang dirilis pada 2004 silam. Ceritanya sendiri adalah tentang seorang penculik atau The Grabber yang diperankan oleh Ethan Hawke yang telah menculik 5 orang anak. Pada suatu hari ia mencuri anak ke-6 yaitu Finney yang diperankan oleh Mason Thames yang merupakan anak yang seringkali dibully di sekolahnya. Pada saat penculikan inilah kemudian terjadi banyak hal supernatural yang sebelumnya tidak pernah terjadi di 5 korban The Grabber sebelumnya. Di sisi lain, adik dari Finney yaitu Gwen yang diperankan oleh Madeleine McGraw memiliki banyak kejadian supernatural yang terjadi lewat mimpinya dan mencoba untuk membantu kepolisian untuk mencari clue di mimpinya agar dapat menyelamatkan kakaknya. Cerita bergulir di situ dan banyak hal-hal lain yang benar-benar dibangun Scott Derrickson dengan sangat baik lewat premisnya yang sebenarnya kelihatan simple ini. Film ini kembali digarap oleh Derrickson bersama dengan rekan penulisnya yang sebelumnya sudah bekerja sama sejak di Sinister dan Doctor Strange, yaitu C. Robert Cargill, dan juga ya kembali bekerja sama dengan Ethan Hawke setelah sebelumnya bekerja sama pula di film Sinister. Secara singkat, The Black Phone ini gue katakan adalah karya terbaiknya Scott Derrickson hingga saat ini. Dan kenapa? So, gue akan menjelaskannya di kesempatan kali ini. Dan here we go. Alasan pertama kenapa gue katakan ini adalah film terbaiknya Scott Derrickson adalah karena keunggulan film ini dalam bertutur ya. Meskipun sangat terlihat influensi dari film-film horror klasik seperti The Texas Chainsaw Massacre yang juga disebut di filmnya, Scott Derrickson tetap memiliki cara untuk membuat filmnya terlihat tidak meniru bulat-bulat dari influensi tersebut. Ia tetap memiliki gaya khasnya yang sebelumnya sudah diperkenalkan lewat Sinister. Lalu ia menyempurnakan gaya tersebut di film terbarunya ini. Intensitas yang dibangun di film ini juga sangat bagus walaupun dibangunnya itu dengan pelan. Sangat-sangat perlahan, tetapi semakin menit bergulir, semakin mencekam dan semakin membuat bulu kuduk bergidik. Situasi seperti ini itu mengingatkan gue dengan Hereditary-nya Ari Aster yang memiliki atmosfer yang juga hampir sama. Dibangunnya juga pelan, kemudian semakin pelan bermain dengan atmosfer. Dan juga di film-filmnya Eggers juga menggunakan gaya yang sama juga. Tetapi yang paling kental bagi gue adalah Hereditary yang benar-benar mengingatkan gue dengan banyak hal yang di film tersebut. Walau sebenarnya proses dan penyebab dari kengerian yang terdapat pada kedua film ini itu sama sekali berbeda. Tetapi perbedaan itu kembali disamakan oleh satu hal, yaitu penampilan ensemble cast-nya yang begitu baik dalam melakukan peran mereka. Ethan Hawke memberikan penampilan yang sangat kuat dari sini. Penampilan di sini benar-benar berhasil meneror dan memberikan kengerian yang tiada tara. Penampilannya di sini jelas merupakan salah satu penampilan terbaiknya Ethan Hawke selain penampilannya yang juga luar biasa di beberapa filmnya Richard Linklater dan tentu saja di First Reformed yang
benar-benar menampilkan Ethan Hawke at his best. Mungkin The Black Phone gue bilang salah satu penampilan terbaiknya, bisa juga yang terbaik dari beberapa sisi, tapi yang pasti adalah penampilan Ethan Hawke yang benar-benar mengerikan, paling gila-gilaan, dan akan bisa berhasil meneror. Mungkin seperti penampilannya Jack Nicholson di The Shining, Ethan Hawke sudah memenuhi segala ekspektasi, menembus segala ekspektasi, dan dia bisa dijadikan sebagai instant klasik untuk karakter villain di film horror. Penampilan luar biasa juga diberikan oleh dua aktor anak-anak, yaitu Mason Thames dan Madeleine McGraw, yang juga tampil begitu gemilang. Mason Thames berhasil mengimbangi Ethan Hawke dalam beberapa adegan, ekspresinya bagus, kemudian caranya menjadi lawan yang setara untuk Ethan Hawke dalam acting juga berhasil membuat kita harus mengacungi jempol untuk aktor cilik satu ini. Kemudian Madeleine McGraw yang tampil sebagai mungkin karakter favorit ya. Dia banyak banget memukau dengan one-liner, two-liner, dialog yang kadang mengundang tawa, kadang mengundang senyuman seperti itu. Karakternya di sini itu banyak tingkah banget, dan ya hampir semua adegannya mungkin bagus juga. Ya, dia adalah pembangun mood lah untuk film ini, dan juga sebagai perekat agar film ini tidak kendor sama sekali. Gue menyebutin kalau penampilannya Madeleine McGraw di sini adalah penampilan yang sangat kuat untuk anak-anak, dan dia adalah penampilan anak-anak yang paling gue suka sejak Julia Butters di Once Upon a Time in Hollywood yang tayang 2019 yang lalu. Selain kepada aktornya, pujian juga layak diberikan kepada Patty Podesta sebagai production designer. Pekerjaannya di sini dalam menghidupkan era akhir 70-an itu benar-benar bagus. Bahkan dalam beberapa sisi film ini benar-benar terlihat autentik dan keluaran 70-an. Gak kelihatan sebagai film yang keluar dari tahun 2021, tetapi walaupun kelihatan sebagai film tahun 70-an, sama sekali gak old school. Sorotan kamera Brad Judkowitz juga turut menambahkan kesan ini dengan sangat baik, dan juga membuat apa yang dipersembahkan oleh Podesta tidak sia-sia karena berhasil disorot oleh Brad Judkowitz dengan sangat baik. Untuk pembangunan kesan thrillingnya sendiri, pujian juga sangat layak diberikan kepada sound designernya, Chris Smith, yang memang sudah ahli dalam membuat sound di film horror. Sebelumnya ia juga bekerja di film horror yang walaupun masih mixed review seperti The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Dia juga mendapatkan beberapa pujian untuk pembangunan kesan thrillingnya yang kembali dilakukannya di sini. Di tangan yang tepat, Chris Smith berhasil menambah kesan thrilling di filmnya. Sebagai penutup, pada akhirnya The Black Phone adalah sebuah pembuktian yang sempurna dari seorang Scott Derrickson pasca keluarnya ia dari proyek ambisiusnya Marvel. Meskipun skalanya di sini lebih kecil, yang membuktikan kalau ia adalah seorang yang terus berevolusi menjadi sutradara yang lebih baik lagi, terutama sejak karya yang melambungkan namanya 10 tahun silam, yaitu Sinister. It sudah berkembang dengan begitu jauh dari saat itu, dan bahkan dari ketika ia menggarap Doctor Strange sekitar 5 tahun yang lalu juga ia kelihatan sudah berkembang lebih jauh lagi, melakukan banyak hal lagi di eksplorasinya, mengeksplorasi banyak hal, dan hal itu begitu terlihat di The Black Phone yang begitu sukses dari sisi kritikal. Oke. Sekian dari gua, seperti biasanya jangan lupa like, comment, subscribe, share videonya jika kalian anggap ini bermanfaat.
Gue Safil, see you, bye bye, adios.